Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata, siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Designated Allied Supreme Commander to accept the surrender of the Japanese. He was met by Lieutenant General Eichelberger, commanding the 8th Army. Sore hari setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Berkumpulnya kita di sini untuk melancarkan rencana dan untuk menuju pintu gerbang kemerdekaan Indonesia. Tapi Bung, Jepang masuk Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya punya kabar bahagia untuk kita semua. Saudara-saudaraku, saya mendengar bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Saya mendengar berita ini dari radio tadi sore. Oleh karena itu, telah terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Itu merupakan kabar baik bagi kita semua. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Bagaimana kalau kita segera memberitahu Soekarno dan Muhammad Hatta agar segera memproklamasikan Republik Indonesia ini? Nah, ide bagus itu. Oleh karena itu, kita harus pergi ke rumah Bung Karno untuk meminta Bung Karno dan Bung Hatta memutuskan segala hubungan terhadap pihak Jepang. Saudara-saudara, gimana? Setuju? Setuju! Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Khairul Saleh, Sultan Syahrir, Wikana dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta dengan maksud menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Assalamualaikum, Bung Karno, Bung. Waalaikumsalam. Maaf Bu, apakah ada Bung Karno? Kami ingin bertemu dengannya. Kang Mas ada keperluan apa? Jadi gini Bu, ada hal penting yang ingin kami bicarakan. Baiklah, silakan masuk. Silakan duduk. Sebentar saya panggil Kang Mas dulu. Kang Mas, ada yang datang mencari. Ya, siapa Bu? Para pemuda ingin berbicara penting katanya. Oh, baiklah, saya akan menemuinya. Ya, silakan duduk. Ada maksud apa saudara-saudara datang kemari? Saya mendengar berita bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu dari radio divisi London di Bandung. Oleh karena itu, kami, para pemuda, telah mengadakan rapat tadi sore dan hasilnya semua setuju agar Bung Karno dan Bung Hatta segera menyusun kemerdekaan Indonesia. Kita tidak bisa begitu saja memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kita harus membicarakannya dalam rapat PPKI. Kita tidak bisa membahas rapat PPKI karena PPKI dibentuk oleh Jepang. Untuk kemerdekaan Indonesia harus diusahakan oleh rakyat Indonesia sendiri, bukan dari pemberian bangsa lain. Bukan begitu. Kita harus membicarakannya dalam rapat PPKI. PPKI bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Apakah kita harus menunggu Jepang untuk memerdekakan bangsa ini? Kita bisa, Bung. Tentu harus bangkit untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa sendiri. Mengapa harus menunggu dari Jepang?
kekuatan segelintir ini tidak akan mampu melawan armada perang Jepang. Coba kalian perlihatkan kepadaku, mana kekuatan yang diperhitungkan itu? Apa tindakan yang harus kalian lakukan untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak jika ada pertumpahan darah? Mana cara kita mempertahankan kemerdekaan Indonesia? Tapi Bung, semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia ini, semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan yang diderita oleh rakyat selama ini. Inilah yang sudah kita tunggu oleh rakyat dan bangsa kita, Bung. Baiklah, tapi beri saya waktu untuk berunding dengan golongan tua. Baiklah, kalau begitu kami izin pamit dulu. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Begini, nampaknya golongan tua tidak akan menyetujui kita. Kita harus mencari jalan keluar untuk permasalahan ini. Benar sekali, apakah ada saran dari kalian? Bagaimana kalau kita mengasingkan Bung Karno dan Muhatta dari Jakarta dengan tujuan untuk menghindari pengaruh dari Jepang? Di mana kita akan mengasingkan mereka, Bung? Bagaimana jika di Rengas Dengklok, suatu kota yang bertepatan di Karawang? Tempat ini adalah markas peta yang mempunyai hubungan erat dengan D-Day di Jakarta. Bagaimana? Apakah kalian setuju? Setuju! Para pemuda pun menyetujui ide Darwis tersebut. Pada malam hari, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta di bawah pimpinan Darwis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bung, Anda harus ikut kami sekarang. Ini penting. Kemana? Waalaikumsalam. Anda harus ikut kami sekarang. Ini penting. Mana? Rombongan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada waktu subuh tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno-Hatta berada sehari penuh di sana. Soekarno, Hatta, apa tujuan kalian membawa kami ke sini? Maaf atas kelancaran kami ini, Bung. Ini demi keselamatanmu. Kami ingin membicarakan proklamasi kembali. Bukankah Soekarno sudah katakan pasal ini akan dibahas di sidang PPKI nanti? Mengapa harus menunggu PPKI? PPKI itu buatan dari Jepang. Kami ingin memproklamasikan tanpa campur tangan Jepang. Pendapat ini benar, namun kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Kita masih membutuhkan kekuatan Jepang. Bagaimana jika perkataan Jepang hanya lebih manis? Apa yang harus kita lakukan? Apakah akan selamanya kita menunggu janji manis Jepang? Kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia sekarang juga.
Tenang. Mari kita selesaikan semua masalah ini dengan kepala dingin. Bung Saleh, tolong lepaskan ikatan Bung Karno. Dan Bung Darwis, tolong lepaskan ikatan Bung Hatta. Bung Karno, Bung Hatta, mari ikut saya. Mengerti perhitungan Anda berdua masalah proklamasi. Kami memang belum mempertimbangkannya dengan baik, tapi kami yakin kita pasti bisa bangun sendiri. Kesempatan tidak datang dua kali, Bung. Apa yang mereka katakan itu sudah benar, dan kami mendukungnya. Tetapi apakah kita bisa? Apakah semua itu mungkin? Tentu mungkin, jika kita berusaha. Kita pasti bisa. Lagi pula, pemuda di Jakarta sedang menguasai strategi pertahanan untuk mencegah serangan dari Jepang. Bagaimana, Bu? Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Sabar. Kacamata ambu mana? Iya, Bung. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ya? Kami ingin bertemu dengan Laksmana Maeda. Sebentar saya panggilkan Bapak dulu. Selamat malam, ada apa, Bung? Maaf kami mengganggu malam-malam begini. Kami perlu tempat untuk membicarakan kemerdekaan yang dilaksanakan pada esok hari. Benarkah begitu? Silakan masuk. Terima kasih Laksmana Maeda. Apakah di sini ada mesin ketik? Ada, silakan pakai. Baiklah. Setelah usai perundingan di rumah Laksamana Maeda, Soekarno pulang dan disambut oleh istrinya yaitu Fatmawati. Alhamdulillah, semua berjalan dengan lancar. Terima kasih ya, Bu, telah menemani saya di masa-masa sulit ini. Ya, terima kasih kepada Gusti Allah yang telah memberikan kita kemudahan serta kelancaran untuk kemerdekaan bangsa ini. Oh ya, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Sudah, besok kami akan mengadakan upacara bendera dengan diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Oh ya, kita kan belum punya bendera. Lalu bagaimana? Astaga, Bapak lupa.
bagaimana kalau ibu saja yang menjahitkan benderanya? Tapi ibu tidak punya kain, Pak. Yang ada hanya kain merah dan putih. Apa tidak apa-apa? Tentu saja, buatlah bendera dengan sederhana, yang penting kita ada niat. Kita namakan saja benderanya Sang Saka Merah Putih. Bagaimana? Baiklah, kita namakan benderanya Sang Saka Merah Putih. Ya sudah, Bapak bersiap sana untuk mempersiapkan besok. Baiklah. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Sungguh indah Trimurti, tolong kibarkan bendera ini sebagai tanda kemerdekaan Indonesia. Siap, Bu. Saya akan mengibarkan bendera merah putih ini. Silahkan kibarkan bendera ini. Saudara-saudara sekalian, kami mengumpulkan saudara ke sini untuk mendengarkan hal yang sangat ditunggu oleh bangsa Indonesia. Beratus-ratus tahun bangsa Indonesia menanti kemerdekaan Indonesia. Semalam kami telah mengumpulkan rakyat Indonesia dari seluruh penjuru bangsa Indonesia untuk mendengarkan hal ini. Saudara-saudara sekalian, tolong dengarkan teks proklamasi ini. Proklamasi, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Siap, gerak. Luruskan. Lurus. Langkah tegak maju, jalan. Bendera siap. Kepada bendera merah putih. Hormat, gerak.